Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R.Arsy Alisa Mustari dari kelas reguler B semester 2 dengan NPM 74201211192. Di sini saya akan mereview kembali materi perkuliahan pada mata kuliah Hukum Pidana oleh dosen pengajar Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karenanya tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terbagi dalam satu alasan pembenar umum terdiri dari daya paksa atau keadaan darurat diatur dalam pasal 48 KUHP. Yang kedua bela paksa terdapat pada pasal 49 KUHP. Dan yang C, melaksanakan perintah undang-undang terdapat pasal 50 KUHP. Dan yang terakhir perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP. 2. Alasan pembenar khusus. Contohnya, pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri terdapat pada pasal 310 ayat 3 KUHP. Alasan pembenar di luar undang-undang, yaitu hukum disiplin dari orang tua atau guru, terus kewenangan jabatan dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah, dan fungsi negatif dari sifat melawan hukum material. B. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana, sehingga pelaku yang dapat melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dapat dipidana karena tidak adanya kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari alasan pemaaf umum, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawaban, daya paksa dalam arti sempit, bala paksa yang melampaui batas, dan perintah jabatan yang tidak sah. Alasan pemaaf khusus yaitu mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum terdapat pasal 110 ayat 4 KUHP. Alasan pemaaf di luar undang-undang, tidak ada kesalahan sama sekali, atau alasan peniadaan pidana putatif. B. Daya paksa atau overmatch diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin daya paksa dibedakan dalam daya paksa absolut, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan baik secara fisik maupun psikis, dan daya paksa relatif, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain tetapi yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Daya paksa dibagi 3 bentuk, yaitu 1. Pertentangan antara dua kepentingan hukum, 2. Pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, 3. Pertentangan antara dua kewajiban hukum. Bela paksa diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Perbuatan tersebut dilakukan karena adanya serangan yang mendadak dan seketika itu juga. Pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, harta benda sendiri atau orang lain. Bela paksa yang melampaui batas diatur dalam pasal 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan. Pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan. Jadi antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman serangan harus ada hubungan yang kasual.
Melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat terjadi karena alat yang digunakan dalam pembelaan atau cara pembelaan terlalu keras. Misalnya yang menyerang memukul dengan sepotong kayu, tetapi yang diserang memukul kembali dengan sepotong besi. Yang diserang sebetulnya dapat melarikan diri atau mengelak dari ancaman serangan, tetapi dia lebih memilih pembelaan. Bela paksa harus dilakukan dalam hal adanya guncangan jiwa yang hebat, perasaan takut, khawatir atau bingung, perasaan marah yang sangat-sangat, dan bela paksa dapat dijadikan alasan pemaaf dan bukan pembenar. Melaksanakan ketentuan undang-undang disebut juga Wedelic Furoscript yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. Perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. Perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Perbuatan yang masuk kategori melaksanakan undang-undang tidak bersifat melawan hukum, sehingga masuk ke dalam alasan pembenar. Melaksanakan perintah jabatan yang dibedakan dalam melaksanakan perintah jabatan yang sah pada pasal 51 ayat 1 KUHP, melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah pada pasal 51 ayat 2 KUHP. Seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah, perbuatannya tidak dianggap melawan hukum, sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Perintah jabatan dianggap sah apabila ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. Perintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatan. Alasan penghapus di luar undang-undang terdiri dari A. Diatur dalam jurisprudensi, yaitu fungsi negatif dari sifat melawan hukum material, yaitu arest dokter hewan. 2. Tidak adanya kesalahan sama sekali. B. Dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu 1. Hukum disiplin. 2. Persetujuan izin dari orang yang dirugikan. 3. Dengan menggunakan alasan pemaaf.